Oke, baru aja minggu kemarin kita bikin video update tentang DJKI Ya, 2024 nih ya. cara cek merek terakhir kita ya, 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu gitu ya. Selang 1 minggu kita bikin lagi nih. Berarti artinya itu ada update lagi. Update terbaru. Aduh, masalahnya nih update-nya positif atau negatif nih? Ya, ini ya, kalau ada cara yang sulit, kenapa harus gampang? Gitu? Update terbaru dari DJKI semakin menyusahkan. Oke. Menyusahkan. Oke. Apa nih? Poin-poinnya tentang apa, Jis? Jadi ketika kita cek merek nih, misalkan nama, kita mau daftar merek, misalkan nama Kebun Desain. Nah, kita kan cari dulu nih, udah ada belum ya yang pakai. Nah, diketiklah Kebun Desain. Nah, biasanya itu muncul merek-merek yang mirip. Oke. Terus dia nunjukin kelasnya tuh di hasil pencariannya. Jadi kita lebih gampang lihatnya, tinggal ngeliat dari daftar itu ya. Oh, ini kelasnya beda nih. Gitu. Jadi untuk mungkin yang belum tahu, kelas itu ibaratnya kategori ya. Ya, kategori bisnisnya. Ya, jadi Kebun Desain ya, ini bisnis kelas desain ya. Desain itu kita kelas 42. Kelasnya kita lihat kelas desain itu 42. Ya. Nah, kita carilah kebun desain, kita ketik Kebun Desain, kompetitor, bukan kompetitor ya, lawan ataupun pebisnis lain ada nggak yang pakai nama yang sama di kelas yang sama? Ya, betul. Nah, ketika kita ketik itu kan muncul tuh nama-nama dengan dengan mencantumkan kelasnya. Ya. Kalau sekarang kelasnya hilang, tampilan keterangan kelasnya. Jadi kita harus ngeklik dulu si merek ini. Baru dia muncul rincian ada kelasnya. Jadi harus semakin manual ya. Semakin manual dan semakin susah ya. Soalnya kita harus ngeklik satu-satu gitu. Kan page itu kadang ada sampai 100, bahkan ada yang 200, 300 gitu ya. Ya. Dari satu page ada bisa sampai 15 atau 20 ya? Ya, benar. Tuh klik satu-satu. Ngeklik satu-satu, itu makin susah cara ngeceknya nih. Waduh. Biar lebih paham, kita lihat di monitor aja. Coba cek yang minggu kemarin, Jis, kan ada tuh ya. Coba liatin ya. Apa sih bedanya gitu ya? Nih, contoh ya, kita langsung ke monitor. Kita ke konten yang kemarin dulu ya. Oke. Nih, ini 7 hari yang lalu tuh. Iya ya. Ada buktinya ya, 7 hari yang lalu nih ya. Nih, cara ngecek merek kan coba mana ya? Nah, kita kan ke situs DJKI dulu nih. Terus habis itu kita ketikkan namanya nih di sini biasanya nih. Iya. Kita coba ketikkan mana nih? Oke, ini contoh nih yang kita ngetik Muraba ya di sini ya. Nah, ini ada nih kelasnya tuh. Nah, kan muncul tuh kayak berderet ya. Ya, berderet. Ada namanya, ada kode kelasnya apa gitu. Oke, langsung ada kode kelas di bawahnya. Ya, di bawahnya, terus ada logonya. Itu ada kelas berapa tuh, Jis? Contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Macam-macam nggak? Beda-beda nggak kelasnya? Beda-beda. Oh ya, beda-beda ya. Beda-beda. Nah, kalau yang baru nih. Kalau yang baru, kita ke DJKI. Oke. Kita misalkan ketikkan lagi nih. Muraba lagi. Contoh yang sama ini ya. Contoh yang sama katanya. Kata Muraba. Kita cari. Nah, ini harus diklik lagi. Tuh. Jadi keterangan kelasnya jadi hilang. Keterangan kelasnya jadi hilang ya. Coba ke bawah, Jis. Ini baru page berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini ada 23 tuh. 23 page. Satu page-nya ada 10. Jadi 10. Harus dibuka satu-satu 10-nya. Yang sebelumnya kita tuh harus ngeceknya itu hanya 23 kali. Ya. Tinggal lihat di sini kan. Nah, sekarang harus diklik ininya nih. Diklik ininya, baru dia ada keterangan kelasnya di sini gitu. Ada ini. Ada. Waduh. Cuma jadi menambah pekerjaan karena kita ngekliknya banyak gitu. Harus ngecekin satu-satu ini. Takutnya ini adalah kelas yang kita incar gitu. Ini buat teman-teman ya yang mau daftar merek gitu ya di tahun 2024.
kan kita udah ngasih tutorialnya ya. Ya. Ini ada update terbarunya nih. Nah. Dan ini serius buat kita aja ini melelahkan ya. Ini akan melelahkan ya. Melelahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar sendiri nih ya, cara ngeceknya gitu ya. Jadi dicek terus dibukain satu-satu tuh. Kelasnya itu sama nggak kayak kita gitu. Misalkan biasanya baju misalkan kelas 25. Ya cek tuh apakah kelas 25 atau bukan namanya gitu. Itu harus dicek benar-benar ya. Itu perlu benar-benar effort ya. Perlu benar-benar ya misalkan tadi teman-teman nggak ada budget, kemudian kan udah ngasih tutorialnya ya. Ya bisa daftar sendiri lah. Bisa daftar sendiri gitu ya. Silahkan. Kita mah ya berbagi aja gitu ya buat teman-teman yang benar-benar nggak punya budget, tapi benar-benar perlu yang namanya daftar merek ya. Ya cuman ini perlu benar-benar effort yang wah gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini daripada saya pusing, daripada saya ini ngumpulin dikit-dikit dulu, udah mau serahin ke kebun desain, biar kebun desain aja deh yang pusing yang ngecekin misalnya gitu ya. Ya udah itu bisa tinggal kontak aja ya ke kita kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah kelemahan ya, kelemahan DJKI ini makin susah nih yang ini mengecekkan merek. Padahal harapan kita sih bisa semudah kayak daftar akun sosial media ya. Iya, benar. Misalkan kita ketikin kebun desain, langsung ada notif wah tidak bisa dipakai misalkan. Benar. Harusnya sih sepertinya jadi gampang. Iya, contohnya sih kayak daftar Instagram ya. Ya, Instagram. Kalau kita misalkan ketik kebun desain, kita mau daftar kebun desain nih, udah ada gitu, karena udah ada yang pakai nih ya. Ya, harusnya gitu. Jadi ya nggak bisa kita daftar menggunakan nama kebun desain kayak gitu. Nah ini juga harusnya ketika kita mau daftar gitu ya dengan nama kebun desain juga ya nggak bisa, soalnya udah ada yang daftar kan gitu harusnya. Kalau ini mau bisa-bisa aja daftar kayak gitu. Cuma nanti prosesnya selama kurang lebih 1 tahun. Nanti udah proses sepanjang itu ditolak aja gitu ya. Ya, karena nggak ketahuan di awal ya. Karena nggak ketahuan di awal. Bahkan ini kan, contohnya kelasnya aja udah nggak ada gitu. Nggak dimunculin. Makin sulit untuk menganalisis lah, men-stretching pihak bisnis yang lainnya. Apakah udah menggunakan nama kita atau belum, kayak gitu ya. Ya, benar. Nah, terus kelemahan DJKI ini ya, kita bahas sedikit yang selain ini ya. Nah, kelemahan lainnya itu si DJKI ini celahnya banyak gini. Celahnya banyak. Sehingga untuk orang-orang yang niru atau yang pengen mirip nih ya mereknya, itu ada kemungkinan lolos. Masih bisa lolos ya? Masih bisa lolos. Ya, padahal sih kalau kita lihat aturannya kan harusnya nggak lolos ya. Lolos ya. Nama yang sama nih, misalkan nama yang sama jelas itu mah harusnya tidak lolos ya. Ya, harusnya tidak lolos. Nama yang sama itu harusnya tidak lolos. Kemudian ada aturan lagi di bawahnya nama yang mirip misalkan. Ya. Tadi Muraba, kemudian ada Murata. Nah, Muraba dengan Murata sebenarnya kan beda, tapi ada huruf T sama D ya kalau nggak salah. Muraba, Murata A. B sama T yang beda. Tapi karena mirip secara penyebutan kayak gitu ya. Itu jadi menurut aturan ya harusnya gagal. Tapi kadang gitu ada yang lolos. Kadang ada yang lolos. Meskipun kita lihat banyak juga yang gagal gitu ya. Berarti itu kan sudah sesuai aturan. Ya. Tapi ada juga yang lolos gitu. Nah, kelemahan ini karena si DJK itu nggak ngasih notifikasi ke orang-orang yang udah daftar ke merek-merek yang udah lolos. Misalkan kita nih kebun desain udah lolos. Ya. Pakai nama kebun ya kan. Ya. Terus ada orang misalkan submit lagi dengan nama misalkan Kejun misalkan. Kejun Desain. Kejun Desain ya. Nah itu sama DJKI diproses. Ya. Kita disuruh untuk nyari sendiri. Ya kan kita kebun desain nih. Ya, kita si kebun desain ini disuruh nyari sendiri pendaftaran baru yang mirip sama kita gitu. Ya, soalnya kan si DJKI ini tiap bulan itu meluncurkan daftar merek yang baru disubmit ya. Ini bulan ini ada 1.000 UMKM yang daftar merek misalkan ya. Gitu ya. Kita harus cek satu tuh ada yang mirip namanya kebun desain kayak gitu. Kita harus nyari sendiri apakah ada yang mirip sama kita atau enggak gitu. Iya. Kadang kan kalau kita sebagai pebisnis UMKM ya, itu nggak pernah ngecek kayak gitu. Iya. Kecuali mungkin bisnisnya udah
gede, ada tim sendiri yang ngecek tiap hari mungkin. Nah kalau kita itu nggak ada, otomatis kalau kitanya nggak keberatan, itu bisa lolos. Ya seperti seolah-olah kita tuh nggak keberatan ya. Ya padahal kita nggak tahu. Padahal kita nggak tahu gitu. Nah itu. Kalau kita tahu mungkin aja kita keberatan. Oh ini kelasnya sama nih. Ya kalau sama nih namanya mirip. Iya Kejun Desain misalnya kayak itu ya. Kejun Desain kelasnya sama, bisnisnya bisnis apa? Desain digital kayak gitu ya. Ya. Ya kita bisa aja keberatan terus menyatakan DJKI tolong itu ditolak gitu kan. Ya. Tapi karena kita nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah dikasih notifikasi sama si DJKI, nggak pernah ngirim email soal itu, kita jadinya nggak tahu. Tiba-tiba lolos aja misalkan gitu ya. Nah itu. Itu kelemahannya ya. Ya. Oke. Itu kan sering banget diganti-ganti huruf ya. Misalkan ada jagoan. Jagoan terus diganti misalkan jadi Z, jadi Zago, terus pakai W misalkan. Dan tadinya kan jagoan nggak ada W-nya ya. Ya. Terus jagoan. Gitu jagoan ya. Jadi jagoan. Ya. Terus pakai Z misalkan. Nah itu tuh ada potensi lulus tuh di DJKI. Walaupun kecil ya, ada potensi lolos atau kecil. Nah tapi kita itu disuruh ngecek sendiri masalahnya. Untuk kalau misalkan keberatan itu. Ya. Masih mending kalau itu kelasnya beda ya. Ya. Itu masih oke lah ya. Iya, masih kadang dimaafkan lah karena kelasnya beda. Iya, karena kelasnya beda. Karena ya kelasnya beda ya. Contoh tadi Kebun Desain dengan misalkan Kejun Desain misalkan ya. Ya, itu kan terlalu terus kelasnya sama misalnya. Itu kan kita keberatan lah. Tapi kalau misalkan ada tiba-tiba kebun buah, jualannya buah-buahan ya apa gitu. Iya, kelasnya beda kan gitu. Kita kan beda bidang lah gitu. Kita ya udahlah nggak apa-apa gitu. Iya. Yang misalkan tadi Kejun Desain gitu ya. Kan itu agak mirip ya, tapi ternyata dia desainnya bukan desain kayak kita nih. Ya. Lebih ke malah kebun, malah apa? Malah menggarap kebun beneran gitu. Ya. Kejun Desain menggarap kebun beneran didesain gitu. Si taman apa namanya dia bisnis desain taman kan beda tuh ya. Ya, bisa. Misalkan beda tuh kelasnya. Jadi masih bisa di apa ya? Oke lah bisa dimaklumi lah ya. Ya, harusnya tetap nggak boleh harusnya. Karena contohnya gini aja lah, contoh misalkan Samsung deh, Samsung yang terkenal kan Samsung. Tiba-tiba kita nemuin ada sendal jepit di pasar malam mereknya Samsung gitu. Otomatis kan udah pasti itu mah tiruan kan. Iya, itu mah mirip banget. Iya. Ngapain orang jualan kayak Samsung, harusnya nggak boleh walaupun beda kelas harusnya. Iya, benar. Tapi karena mungkin si nama ini terlalu susah ya dicari gitu ya. Dan kebagian UMKM juga maklumi lah kalau misalkan beda produknya udahlah nggak apa-apa gitu. Iya, beda produk jualannya lah ya. Ya, ditambah yang penting jangan sama, kalau tadi kan sama banget nih. Samsung dengan Samsung sendal jepit kan sama banget. Ya. Kan biasanya tuh ada tuh yang Eiger dengan Eigre misalkan. Ya, suka di plasetin ya. Ya. Cuman kalau Eigre itu jualnya sama gitu, sendal juga gitu ya. Harusnya jualannya yang lain kayak apa? Makanan misalkan. Ya, gitu ya makanan. Jadi oke lah masih dimaklum deh kayaknya deh ya. Nah, gitu. Tapi kalau ini kadang kelasnya sama, masih kadang tetap ada celah gitu. Tetap ada celah. Nah, ini menurut saya PR dari DJKI ya. Iya. Tapi kayak apa ya, memang sengaja dipersulit kayaknya nih. Ya itulah ya, apa namanya? Update terbaru yang buat kita ini apa Jis? Positif atau negatif nih? Negatif lah ya update-nya ya. Balik lagi ya ke update ya, karena semakin susah ini. Iya. Yang di eranya itu sekarang pakai AI gitu ya, pakai AI. Ya, harusnya bisa pakai AI langsung aja gitu misalkan. Oh, sudah ada gitu. Sudah ada yang pakai misalkan. Iya. Kok ini makin agak terkesannya kok mau nyusahin gitu. Iya. Kayak biar gagal deh kayak gitu, biar daftar lagi kayaknya tuh kesannya tuh kayak gitu. Kita nggak ngerti juga konsepnya ya, cuma menyusahkan ini update terbaru ini. Ya ginilah, kita mungkin nggak tahu dia yang apa namanya yang mengcoding, mungkin menurut dia ini lebih rapi atau apa dan sebagainya. Tapi kita sebagai user, sebagai konsumen yang ini nyusahin gitu, praktikalinya nyusahin gitu. Sedangkan kita kan maunya yang apa makin mudah dong. Makin mudah. Malah kalau bisa mah kayak
email ya, Google. Kalau kita daftar Google nih ya, email, itu kita malah dikasih saran. Saran, nama emailnya ini katanya. Ya ada. Biasanya gitu. 3, 5 ya. Dikasih saran kan. Ya. Mau pilih mau yang mana ya, atau mau ketikan sendiri gitu. Benar. Itu kan lebih canggih lagi tuh. Benar. Nah, harusnya sih di DJKI bisa kayak gitu. Misalkan ada orang yang ngetik kebun desain, sudah ada yang pakai. Coba aja pakai saran ini misalkan. Itu kan lebih enak tuh. Benar. Tapi ini malah semakin rumit gitu. Iya. Dulu kan harus misalnya daftar manual nih ke kantor. Sekarang dimudahkan dengan bisa digital. Kok udah mudah jadi kayak downgrade gitu lah. Ya, gitu. Kok jadi ada poin-poin yang misalnya juga lah. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Gimana? Silahkan berkomentar nih. Menurut teman-teman gimana nih buat update 2024 nih DJKI. Kayak gitu ya. Ya buat teman-teman yang mau daftar ya, lebih hati-hati aja lah gitu. Dicekin aja satu-satu. Karena kalau misalkan gagal ya uang kan hangus gitu. Sayang banget. Kita sih lebih membela UMKM sebenarnya. Kita membela supaya lebih mudah aja gitu. Iya, betul. Biar nggak hangus. Betul. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta ini Jis, barangkali nih yang mau daftar tapi belum punya logo nih. Nah, bisa. Bisa ya. Buat teman-teman yang mau bikin logo, mau bikin desain kemasan, desain sosial media, atau video iklan atau apapun lah ya, yang untuk membantu bisnis teman-teman, bisa langsung order ke nomor yang ada di bawah ya. Ya, benar. Di bawah tuh. Nah, atau bisa juga kalau mau daftar merek ya, karena mungkin, wah ini kok nama saya page-nya banyak gitu. Ya. Agak susah juga buat dikekin satu-satu, males gitu. Mau didaftarin oleh kebun desain bisa juga. Langsung hubungi ke nomor yang sama, nomor di bawah ini. Nah, kayak gitu ya. Kita mau udah ngasih pilihan opsi ke teman-teman, silahkan dipilih mau yang mana, kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.